kiamat. Apakah benar? Siapa yang ngatur dunia? Jawabannya cuman satu, mata uang. Pernah nggak sih kamu mikir, gimana caranya satu mata uang bisa bikin dunia ketergantungan total? Dolar Amerika Serikat, simbol kekuatan global yang bukan cuma dipakai buat belanja atau nabung, tapi buat ngatur dunia. Dari minyak sampai utang negara, dari krisis ekonomi sampai politik internasional, semuanya bisa ditarik benang merahnya ke satu hal, si kertas hijau ini. Tapi kenapa dunia begitu tunduk sama dolar? Apakah karena kekuatan ekonomi Amerika? Atau ada cerita lain yang jauh lebih rumit dan gak pernah dibahas di sekolah? Dan yang lebih penting, apakah dominasi dolar ini benar-benar kuat? Atau sebenarnya udah mulai retak dari dalam? Yuk kita kulik bareng, dari sejarah gelap yang disembunyikan di balik selat-selat strategis, sampai konflik geopolitik yang ternyata punya hubungan langsung dengan krisis utang, perang mata uang, dan nasib negara berkembang, termasuk Indonesia. Ini bukan video teori konspirasi. Ini realita yang benar-benar kejadian dengan sumber yang valid dan bisa bikin kamu ngelihat dunia dari sudut yang beda. Mari kita mulai dari pusatnya langsung, Amerika. Negara yang sering disebut sebagai ekonomi terbesar di dunia, ternyata sedang menghadapi tantangan yang tidak kecil. Di balik kemewahan infrastrukturnya, teknologi canggih, dan kekuatan militernya yang menyebar ke berbagai penjuru dunia, ada persoalan besar yang mengintai: utang yang terus menumpuk. Selama beberapa dekade, Amerika menjalankan kebijakan fiskal yang cenderung longgar. Anggaran belanja publik terus membengkak untuk membiayai pembangunan, perlindungan sosial, pengembangan militer, hingga penanggulangan krisis. Sumber dananya? Pinjaman. Dalam sistem mereka, utang bukan hal tabu, justru dianggap instrumen utama untuk menjaga pertumbuhan. Namun, utang yang terus bertambah tentu memiliki konsekuensi. Beban bunga yang harus dibayar pemerintah menjadi sangat besar. Bahkan, sebagian dari penerimaan negara kini habis hanya untuk membayar bunga tersebut, belum termasuk pokok utangnya. Ini seperti seseorang yang setiap bulan hanya mampu membayar cicilan minimum kartu kredit, sementara limitnya terus naik. Selama ini, banyak negara percaya Amerika akan selalu mampu membayar utangnya. Tapi belakangan ini, kepercayaan itu mulai diuji. Negara-negara besar yang selama ini memegang surat utang AIS mulai mengurangi eksposur mereka. Cina misalnya, yang dulu dikenal sebagai pembeli setia surat utang AAS, kini mulai mengurangi kepemilikannya. Mereka mengalihkan cadangan devisa ke bentuk lain, termasuk emas dan aset non-dolar. Mereka juga semakin mendorong penggunaan yuan dalam transaksi internasional. Rusia telah lebih dulu keluar dari sistem yang berbasis dolar. Mereka kini menggunakan rubel dan mata uang mitra dagangnya dalam berbagai transaksi. Sementara itu, negara-negara di Timur Tengah yang selama ini menjadikan dolar sebagai standar dalam perdagangan minyak pun kini membuka peluang untuk menggunakan mata uang lain seperti yuan dan dirham. Uni Eropa pun tak tinggal diam. Ketergantungan yang terlalu besar pada dolar dinilai berisiko. Oleh karena itu, mereka mendorong penggunaan euro dalam transaksi lintas negara. Digital euro pun mulai dikembangkan untuk mempermudah sistem pembayaran regional. Dari Asia, aliansi negara-negara BRICS, Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan semakin solid. Mereka tidak hanya berdiskusi, tapi juga membangun sistem pembayaran dan perbankan yang terintegrasi. Bahkan, sedang dipertimbangkan pula penggunaan mata uang digital bersama lintas negara sebagai langkah strategis mengurangi dominasi dolar. Semua langkah ini mencerminkan satu hal: dunia sedang bersiap. Bersiap untuk mengurangi ketergantungan pada satu mata uang yang selama ini terlalu dominan. Sektor swasta pun ikut bergerak. Perusahaan-perusahaan multinasional mulai menyebar risiko ke berbagai mata uang. Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada dolar dalam aktivitas internasionalnya. Bank-bank sentral di berbagai belahan dunia mulai melakukan diversifikasi cadangan devisa mereka. Beberapa bahkan sudah aktif melakukan transaksi bilateral dengan mata uang lokal.
Sebagai contoh, Uni Emirat Arab dan India kini melakukan perdagangan langsung dengan menggunakan rupiah dan dirham. Meski skalanya belum sebesar sistem dolar, langkah-langkah ini memperlihatkan bahwa dunia mulai memiliki alternatif nyata. Akibatnya, tekanan balik ke ekonomi Amerika pun meningkat. Investor asing mulai menahan diri. Permintaan terhadap surat utang baru melemah. Dan ironisnya, kini pemerintah AS sendiri yang menjadi pembeli utama surat utang mereka, sebuah siklus tertutup yang pada dasarnya tidak sehat secara jangka panjang. Masyarakat Amerika juga mulai merasakan dampaknya. Kenaikan harga kebutuhan pokok, tekanan daya beli, dan ketidakpastian ekonomi membuat banyak warga mulai melirik instrumen alternatif. Generasi muda di sana semakin aktif mengadopsi aset digital dan sistem keuangan yang lebih terdesentralisasi. Yang menarik, krisis ini bukan semata-mata masalah teknis, tapi lebih dalam lagi, ini soal sistem yang terlalu lama dianggap tak tergoyahkan. Amerika terbiasa menjadi pusat, tapi ketika pusat itu mulai goyah, seluruh sistem di sekelilingnya pun ikut goyah. Bayangkan sebuah sistem keuangan global yang bertumpu pada kepercayaan terhadap satu mata uang. Ketika kepercayaan itu mulai hilang, maka pondasinya akan retak. Dan jika retak itu makin dalam, sistem yang berdiri di atasnya bisa roboh, meski perlahan. Inilah yang sedang diamati dunia saat ini. Bukan sekadar soal dolar, tapi soal kemana arah sistem keuangan dunia akan bergerak selanjutnya. Kita sekarang berada di persimpangan sejarah. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade terakhir, dominasi mata uang yang dianggap tak tergantikan mulai dipertanyakan. Dolar Amerika, yang selama ini jadi pilar stabilitas ekonomi global, kini berdiri di tengah sorotan tajam dari dunia yang makin realistis. Dunia yang mulai memahami bahwa terlalu bergantung pada satu entitas bisa menjadi kelemahan. Tapi pertanyaannya, apakah ini akhir dari segalanya? Atau justru ini awal dari tatanan baru yang lebih sehat, lebih seimbang, dan lebih adil bagi semua? Kita tidak sedang menyaksikan keruntuhan mendadak. Tidak ada ledakan, tidak ada krisis instan. Tapi yang terjadi lebih menegangkan, sebuah proses peluruhan. Ketika satu persatu negara mulai mengambil langkah menjauh dari sistem yang dulu dianggap suci, pelan tapi pasti, kekuatan dominan pun mulai terkikis. Amerika Serikat masih menjadi kekuatan besar. Teknologi mereka, jaringan politik mereka, pengaruh budayanya, semua masih kuat. Tapi keunggulan mereka sebagai pusat keuangan dunia tidak lagi absolut. Dunia kini lebih berani mencari alternatif, lebih kritis dalam memilih jalur, dan lebih siap untuk beradaptasi. Yang menarik, perubahan ini tidak selalu muncul dari permusuhan. Sebaliknya, ini muncul dari kebutuhan. Kebutuhan untuk punya kendali lebih besar atas kedaulatan ekonomi. Kebutuhan untuk tidak lagi terjebak dalam ketergantungan yang rapuh. Kebutuhan untuk bertahan di dunia yang makin dinamis. Buat kita yang ada di luar sistem pusat, ini momen penting. Bukan untuk jadi penonton pasif, tapi untuk ikut memahami dan mengambil sikap. Karena dampaknya nyata. Harga barang, nilai tukar, suku bunga, dan bahkan kesempatan kerja. Semuanya bisa dipengaruhi oleh arah angin dari perubahan ini. Dan yang paling penting, ini bukan soal menjatuhkan siapa, tapi soal menciptakan keseimbangan baru. Dunia tak bisa terus berjalan dengan satu mata uang sebagai penentu segalanya. Di era keterbukaan informasi, ketergantungan tunggal justru menjadi ancaman. Maka, ketika kepercayaan terhadap satu sistem mulai tergeser, bukan berarti dunia runtuh. Bisa jadi ini justru kesempatan untuk membangun sistem yang lebih adil, yang tidak bergantung pada satu negara, yang memberi ruang pada lebih banyak suara, dan yang memungkinkan dunia berkembang dengan pondasi yang lebih kuat. Karena pada akhirnya, bukan siapa yang paling kuat yang akan bertahan, tapi siapa yang paling mampu membaca perubahan dan siap menyesuaikan diri. Lalu, bagaimana dengan rupiah? Apakah langkah yang harus diambil Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar ya.